Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memperjalankan kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita adalah langkah ibadah. Di masjid kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Mudah-mudahan besok di akhir zaman kita bersama dengan para nabi, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para siddiqin, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah pertanyaan, inginkah Bapak dan Ibu masuk surga? Inginkah Bapak dan Ibu masuk surga? Apakah Bapak Ibu merindukan surga? Ya. Materi hari ini adalah ingin masuk surga? Bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena manusia besok akan diperjalankan oleh Allah, semua melewati neraka. Semua melewati neraka. Kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam, surat 19 ayat 71. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mboten kula tulis teng mriku wong mboten sedeng lembarane. Nanti dilihat di handphone ya, di Quran surat 19 ayat 71. Ini keputusan Allah. Kalau sudah keputusan Allah berarti apa? Pasti terlaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 71 ya. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketetapan perda juga harus berlaku. TAP MPR juga harus dilaksanakan. Kalau sudah TAP itu ketetapan, apalagi TAP Allah, apalagi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan peraturan daerah aja harus kita ikuti dan nyata ya. Apalagi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa semua orang akan dibawa ke tempat di mana neraka itu berada. Manusia didekatkan ke neraka itu dan berdiri di sekelilingnya. Hal itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah lagi dan harus terlaksana. Manusia dibawa ke sirat, ke titian, kemudian manusia menyeberangi sirat itu dengan membawa amal perbuatan mereka. Apa yang kita bawa selama hidup ini akan kita bawa, yakni amal kita, baik dan buruk. Kemudian di antara mereka ada yang melalui secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda berlari,
ada yang secepat lari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua dilewatkan. Tapi ayat 72 Allah memberikan informasi bahagia. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharud dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Semua dilewatkan ke sana. Surat Maryam ayat 72, ayat 71, 72 setelah Allah menyampaikan peringatan-peringatan dan itu keputusan, kemudian Allah melanjutkan tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharud dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bahasa berlutut itu ibarat berhadapan dengan lawan kok berlutut. Berarti apa? Menyerah. Tatkala sudah keputusan Allah digambarkan dalam surat Maryam 72 berlutut di hadapan Allah. Enggak berkutik. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan semua nabi diberikan buku pedoman masing-masing oleh Allah. Sehingga agama berkembang. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa, casingnya berbeda dengan casing Nabi Musa sampai dengan Isa. Casing Nabi Isa sampai dengan Muhammad juga berbeda. Dari awal suhuf, kemudian Zabur dan Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Casingnya berbeda, tapi isinya sama, agama tauhid, mengesahkan Allah. Dari Adam sampai Muhammad, satu tujuan, satu harapan, dan satu pula yang dicita-citakan. Hidup adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Casing boleh berbeda, tapi isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Yahudi, Nasoro, Islam adalah agama wahyu. Sehingga orang-orang Sabi'in, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang Islam, sesuai dengan kurun risalah kenabiannya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari ayat ini Allah menggambarkan isi neraka bukan hanya orang Islam saja. Dari kurun waktu Adam sampai Musa belum ada Taurat, belum ada Zabur, belum ada Injil, apalagi Quran. Tapi panduannya adalah suhuf. Apa Nabi Adam Hawa enggak sholat? Sholat. Karena sholat pedomannya wahyu dari Allah yang dimuat dalam suhuf. Dari Musa sampai dengan Nabi Isa, dia sholat, dia puasa. Tapi panduannya adalah yang dibawa Daud, Zabur, yang dibawa Musa adalah Taurat. Agamanya adalah Yahudi. Dari mulai Nabi Isa sampai Muhammad, apa Nabi nggak sholat, nggak puasa? Ya sholat, ya puasa. Panduannya adalah Injil. Agama yang dianutnya wajib saat itu adalah Nasoro. Maka yang berpedoman suhuf, tatkala kurun waktu Adam sampai Musa, dia beriman dan bertakwa, diselamatkan oleh Allah. Pada kurun Musa sampai dengan Muhammad, mereka melaksanakan Taurat dan Zabur dengan agamanya Yahudi, beriman dan bertakwa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Belum ada Nasoro. Begitu Musa dihadirkan oleh Allah, kemudian panduannya adalah kitab Injil. Maka orang-orang Nasoro yang berpedoman Injil, beriman dan bertakwa, dia diselamatkan oleh Allah. Kurun waktu Nabi Muhammad, panduannya adalah Al-Quran dengan agama penyempurna, yaitu Islam. Maka dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 62,
Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu Yahudi wan nasara Nasrani wassabiin orang-orang terdahulu man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sesuai dengan risalah yang dibawanya. Risalah yang dibawanya itulah yang dipakai oleh umatnya. Dan ini berkembang. Sehingga Nasara, Yahudi, Islam adalah agama samawi. Maka Islam pun mengimani dan percaya dari mulai Adam sampai Muhammad 25 nabi yang didaftar di dalam Al-Quran. Walaupun berapa ribu nabi kita nggak tahu. Nah, karena masing-masing kurun nabi mereka membawa risalah masing-masing, sehingga pedoman mereka juga sesuai dengan risalah yang dibawanya. Lah kita sebagai umat yang terakhir, di mana pemimpinnya adalah Muhammad, ini yang kita gunakan. Ingin masuk surga, maka yang pertama harus beragama Islam. Pada saat Nabi Isa ingin masuk surga, harus Nasrani. Pada saat Nabi Musa ingin masuk surga, harus Yahudi. Pada saat Nabi Adam sampai Musa ingin surga, harus Sobiin. Ini perkembangan agama Allah. Karena tiap Nabi membawa casing berbeda-beda. Ya. Tapi tetap agama tauhid sama. Maka dalam puasa ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu Muhammad. Berarti dari Adam sampai Isa sudah berpuasa. Karena ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Walaupun ayat ditujukan, surat itu ditujukan ya ayyuhalladzina amanu. Layangnya dipun tujukaken dumateng orang-orang mukmin Islam. Tapi disambung oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa yang kalian laksanakan sekarang itu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berarti semua nabi puasa. Maka pedomannya berbeda-beda. Puasa kita pedomannya dalam Al-Quran. Puasanya orang Nasara saat itu pedomannya Injil. Puasanya orang Yahudi Taurat dan Zabur. Zaman Nabi Adam masih 2 orang. Apa enggak sholat, enggak puasa? Puasa. Pedomannya suhuf. Nah, oleh karena itu sebagai umat Nabi Muhammad harus beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Semua agama diridhoi oleh Allah, tapi berkembang. Apa Yahudi nggak diridhoi? Diridhoi saat risalah waktu itu. Apa Nasara nggak diridhoi? Diridhoi saat kurun waktu kenabian Isa alaihissalam. Ini perkembangan agama-agama Allah. Maka yang orang sekarang pun sebenarnya harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau tidak Islam? Nah, kalau nggak Islam bagaimana? Ya sengsara. Karena sudah diamanatkan kepada Muhammad, orang-orang Nasrani sudah diberitahu oleh Nabi Isa. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat
wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Qur'an surat Shaf surat 61 ayat 6. Nanti dicari panjenengan teng handphone, silakan dibuka. Surat 61 ayat 6. Wa idza qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada siapa? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya saya adalah utusan Tuhan kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, dan sebelumnya saya membenarkan sudah ada kitab suci yang turun sebelum aku, yakni kitab Taurat. Wa mubasyyiran, dan aku berikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul, yakti kang bakal teko mimbadi sawise aku, ismuhu Ahmad. Hai orang Bani Israel, benjang badhe wonten utusan Allah nggih menika Nabi Muhammad. Maka di sini keselamatan kita setelah ada amanat sesuai dengan wahyu dari Allah dari Nabi Isa, ya kita ikuti Muhammad, Islam. Maka di bawah ayat, silakan lihat lembarannya. Kalau tidak Islam bagaimana? Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa, dan mereka itu fil akhirati, benjang ing dalam akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena amalnya fala yuqbala minhu, ditolak oleh Allah. Karena sudah ada firman-firman terdahulu memberikan amanat kepada umatnya, besok ikuti Muhammad. Doa Ibrahim, berita gembira kehadiran Muhammad oleh Injil yang difirmankan Allah surat 61 ayat 6. Yang kedua harus sholat. Ingin surga harus Islam, harus sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil lail fa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat yang panjang. Karena itu perintah. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Liduluki syamsi ila ghusaqil lail. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai gelap malam. Wa qur'anal fajr, dan sholatlah subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana kalau enggak sholat? Nah itu. Kalau enggak sholat, Al-Mudassir ayat 42, 43. Ditanya oleh Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hei wong-wong, kenapa pada gentilingan nang neraka kok? Kenapa kok pada nang neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Saya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya Allah, kula termasuk tiang-tiang sing mboten mengerjakan sholat. Ini. Yang nomor 3, apa kuncinya kita masuk neraka, masuk surga? Harus memahami Al-Quran. Quran harus dipahami. Ya. Maka Islam bukan agama turun-temurun, tapi Islam adalah agama yang harus dipelajari. Kalau agama tauhid turun-temurun, Nabi Ibrahim orang tuanya nyembah apa? Orang tua Ibrahim nyembah apa? Berhala. Angger agama turun-temurun, Ibrahim ya penyembah berhala. Kan begitu. Nabi Musa adalah anak asuh Fir'aun. Kalau itu turun-temurun, ya ikut Fir'aun. Ini bukti bahwa Islam harus dipelajari dan agama kita bukan agama turun-temurun.
Maka dari itu, yang ketiga harus memahami Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Kepada Muhammad intinya agar dipahami oleh Muhammad dan kepada umatnya. Karena Quran di sini dikatakan sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. Kebetulan Nabi Muhammad orang Arab. Maka bahasanya sesuai dengan bahasa Nabi yang dimana dia mendapat wahyu. Isa adalah orang Israel, maka Injil berbahasa Ibrani. Sesuai dengan bahasa pembawanya. Umpamane, Nabi ini kok sekang Purwokerto, kira-kira Quran bahasa apa? Bahasa apa? Ya ini. Karena Allah Maha tahu. Ya. Harus memahami Al-Quran. Inna anjalnahu fi lailatim mubarakah. Quran diturunkan dalam bulan dan hari yang mubarak. Inilah yang sedang kita jemput Lailatul Qadar. Kalau tidak memahami Quran bagaimana? Al-A'raf ayat 179. Akibat tidak mau memahami Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yaqiluna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Jadi masuk surga harus paham Al-Quran. Kenapa? Quran adalah rambu-rambu peta dan kompasnya umat Islam. Berjalan tidak kenal rambu-rambu akan tersesat, kesasar. Kita berjalan di dunia, dunia diciptakan oleh Allah. Maka lewat dunia dari mati, hidup, harus kenal rambu-rambu. Rambu-rambu kehidupan ada di mana? Al-Quranul Karim. Maka harus memahami Al-Quran, karena itu rambu-rambu. Maka panjenengan ujian SIM harus kenal rambu-rambu. Berkendaraan harus kenal rambu-rambu. Nah kita di dunia berjalan, hidup pada hakikatnya sedang meniti jalan menuju kematian, meniti jalan menuju alam akhirat, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di jalan gak kenal rambu-rambu, tersesat. Maka dari itu, kalau tidak kenal dengan rambu-rambu, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak mau memahami rambu-rambu. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat kauniyah yang digelar di muka bumi ini. Warna srengenge kau bisa melaku, anak bulan kau bisa melaku. Dia nggak mau menyadari. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini ingin masuk surga Islam. Ini masuk surga sholat. Ingin masuk surga memahami Al-Quran. Jadi ini satu paket. Yang nomor 4, harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Sama dengan orang mau sholat, harus tahu perintah sholat, bagaimana sebelum sholat, bagaimana saat sholat, kemudian tujuan sholat apa. Jadi harus tahu tujuannya.
Ya. Kalau enggak cuma lah sing penting sholat. Puasa orang itu tujuannya lah sing penting puasa. Hanya muspro, ya. Harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarak fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia. Ya. Maka ikutilah dia. Ikutilah Al-Qur'an. Dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi ikutilah Al-Qur'an. Sama dengan Nabi menyampaikan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, kamu sayang Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah jejakku. Di ayat yang lain, fattabi'uh, ikutilah Al-Qur'an. Maka kalau berbicara Islam, Quran, Muhammad. Itu satu paket. Islam, Quran, Muhammad, satu paket. Bagaimana kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran? Jadi orang yang sholat, bagaimana setelah sholat? Setelah sholat harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya. Jangan setelah sholat masih mengikuti petunjuk dukune, paranormale. Ya ini. Jadi setelah sholat harus wajib mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena dalam sholat ihdinas siratal, mohon petunjuk, mohon hidayah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, rambu-rambunya di Quran. Ya. Bagaimana kalau tidak mengikuti Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Nangis dia. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaumat tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nang dunia gagah perkasa, mripate hebat, tuku kacamata besing 10 juta. 5 juta, 2 juta. Padahal nang aring mall nang moro ada kacamata yang paling-paling 30.000, ya kan? 50.000. Saya beli tuh karena saya milih di toko murah, nggak sampai 50.000. Tapi manusia milih yang harganya mahal. Tapi nggak melihat keindahan firman-firman Allah. Maka besok dibutakan oleh Allah. Dan dia nangis. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Karena nggak mau melihat firman-firman Allah. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Angger ora eling karo Allah, besok Allah ora bakal eling karo jenengan. Miniaturnya apa? Bocah ora eling karo wong tua. Wong tua biasanya jorna bae lah, bali yang ngono ora yang ngono. Gampang gawe mening, Bu, kan gitu. Iya. Hilang-hilangan nduk siji. Isyana mening tunggale nang omah. Jadi kalau kita nggak eling karo Gusti Allah, besok dilupakan kalau Allah. Dilupakan. Wong dilupakan karo wong tuwa mbok sengsara, melangsa. Apa meneng dilupakan karo Gusti? Itulah kajian pagi hari ini. Apakah kita ingin masuk surga? Jawabannya saya kira sama, nggih. Iya, saya merindukan surga. Ini rambu-rambunya harus kita lalui dan harus kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi pada episode yang akan datang. Ini sudah 3 episode saya. Nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan ketemu lagi dalam episode yang lain. Klasifikasi kandungan Al-Quran. Saya tak sampaikan klasifikasi kandungan Al-Quran, pengelompokan ayat-ayat Al-Quran. Ini materi saya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Monggo kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.